Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ganesha Podcast Masa. Podcast yang akan memberikan Anda pengetahuan, ilmu, seni, dan juga inspirasi. Bersama saya Reina Rizky Kenanga yang akan menjadi podcaster Anda pada episode kali ini. Di sebelah saya ini sudah ada wajah yang sangat familiar mungkin bagi teman-teman semua. Mungkin boleh diperkenalkan diri dulu. Oke, thank you Kak Reina. Halo teman-teman semuanya, jadi kenalin aku adalah Lutfi pakai H. Aku Lutfi Sanisa, siswi dari SMA Negeri 1 Bojonegoro. Saat ini sedang menduduki kelas 11 IPS 1. Oke, nama yang sudah tidak asing ya bagi teman-teman. Kayak siapa yang nggak kenal Peragawati terbaik Jawa Timur 2024 ya. Ngomong-ngomong tentang karir dan kayak saya dengernya tuh kakaknya punya bisnis modeling juga. Iya, kelas modeling. Awalnya tuh gimana kok bisa tercipta kelas modeling tersebut? Oke, jadi kalau dari pengalaman Lutfi sendiri tentang membuat kelas modeling, kita mirror lagi sih ya Kak Rena, karena Lutfi sendiri juga passionnya ada di bidang modeling, di bidang entertainment. Jadi dari kecil itu emang Lutfi udah passionnya ada di bidang modeling, dari dukungan orang tua dan juga lingkungan sekitar. Jadi awalnya Lutfi itu sering banget ikut lomba-lomba modeling. Nah, dari pengalaman-pengalaman Lutfi lomba di situ, Lutfi banyak banget dapat benefit. Dari apa yang Lutfi ikuti lomba, itu ternyata memiliki benefit yang sangat luar biasa sekali. Termasuk adanya pembiayaan beasiswa, sampai ada satu beasiswa di Tiongkok, di luar negeri. Dan itu adalah hasil dari ikut perlombaan fashion seperti itu. Nah, dari adanya lomba fashion seperti itu, Lutfi memiliki passion juga di sana. Nah, akhirnya Lutfi berinisiatif untuk memberdayakan pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Awalnya kita bukan membuat kelas modeling, tapi terfokus saya sebagai mentor untuk mengajarin modeling. Nah, dari situ bukan hanya anak-anak kecil aja yang ternyata minat di bidang modeling. Ternyata yang usianya lebih dari Lutfi, bahkan bisa dibilang udah 20 ke atas, itu juga masih ada yang minat di bidang modeling. Karena mereka mengetahui, ibaratkan kalau kita sistemnya wirausaha nih, kita kan lihat peluang ya, kita lihat peluang dari adanya masalah. Nah, dari situ orang-orang tuh yang dewasa minat karena apa? Karena mungkin mereka sudah terlepas dari pendidikannya sebagai mahasiswa kah? Tinggal ngelanjutin hobi. Betul, mereka melanjutkan hobi tapi mereka mempolesnya bisa mendapatkan yang lebih gitu loh. Dan pastinya juga dari situ ada feedback juga untuk Lutfi, adanya pemasukan dan lain-lain sebagainya. Kayak gitu Kak Rena. Selain dari sisi entrepreneur ya itu berarti kayaknya akhir-akhir ini aku lihat Instagramnya Lutfi juga sering jadi kayak influencer itu. Kok tiba-tiba beralih ke situ juga, gimana itu Lutfi? Nah, jadi Lutfi bisa masuki ke dunia influencer juga awalnya karena membranding diri. Jadi teman-teman sekalian semuanya penting banget ya untuk kita membranding diri kita, baik dalam media sosial maupun di dalam real life gitu ya. Karena kita di dalam media sosial itu orang bakalan menganggap kita kan mungkin gak secara ketemu, tapi mereka bisa lihat kita dari media sosial ya. Bagaimana cara kita membranding diri kita di dalam media sosial itu secara bagus. Nah, kalau dari platformnya sendiri nih, di sini Lutfi pakainya TikTok sama Instagram gitu. Kayak rencananya mau memperluas platform nggak nih, kayak ke YouTube atau ke Twitter mungkin? Gitu. Mungkin kalau untuk YouTube, Twitter dan lain-lain mungkin untuk saat ini hanya sekedar memiliki akun saja, tapi kalau untuk aktivitasnya di sana mungkin to be continue ya, kayak gitu. Karena kalau dari YouTube mungkin kan Lutfi juga ada sisi lain nih, bisa ngeband tuh. Video-video band ada sih di YouTube. Mungkin kalau untuk konten-konten endorse dan lain-lain itu masuknya ke Instagram sama TikTok gitu. Multi talent banget ya. Udah ngeband, modeling, entrepreneur, banyak banget. Wah. Oke, jadi Lutfi kan berkecimpungannya di dunia media sosial. Iya, betul. Kira-kira kayak menurut Lutfi peran media sosial itu buat karirnya Lutfi sendiri itu gimana? Oke, jadi terkhusus kita dan terfokus juga untuk Lutfi, apalagi notabene sebagai siswi pelajar
Kalau menurut Lutfi, sosial media ini karena kita memanfaatkannya di dalam hal yang positif, jadi bagi Lutfi feedbacknya itu luar biasa bagus. Tapi kan namanya orang pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Iya. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, karena namanya kita membranding diri kita sendiri, selagi kita dapat menginspirasi yang lain, kita dapat memberikan hal yang positif, kita nggak perlu ragu. Karena nggak ada salahnya juga kan, kita dapat membantu satu sama lain, kita bisa menginspirasi satu sama lain, seperti itu Kak Rena. Bijak banget ya Kak Lutfi ini. Thank you banget. Karena Itu kan, Apa maksudnya berkarirnya udah di media sosial, di real life juga ada. Kira-kira dari dua kehidupan itu ada nggak sih kayak suatu saat yang bikin kamu down banget gitu, kayak titik terendah, pengen nyerah gitu? mungkin kalau titik terendah pengen nyerah nggak ada, tapi di mana namanya roda kehidupan kan pasti berputar kan teman-teman, ada yang kadang kita di bawah, kadang kita juga di atas. Benar, Tapi hal itu di mana menjadikan kita pembelajaran. Untuk saat ini mungkin kita harus seperti apa, kita kedepannya harus bisa seperti ini, kita menjadikan motivasi karena sebelumnya kita juga bisa melewati hingga bisa menduduki titik saat ini. Iya sih, gitu loh. bener Karena banget. teman-teman pasti kan juga merasain kapan mereka ada titik terendahnya mereka, Bener. kapan mereka ada di atas. Tapi semuanya berbalik lagi sama kita, jangan lupa bersyukur sama hidup kita, apa yang telah kita jalani, karena semuanya pasti ada porsinya masing-masing. Betul banget. Oke, untuk manajemen waktunya susah nggak sih Lut? Kayak kan kamu pagi sekolah, terus mungkin malam nanti ada kegiatan apa Iya. lagi? Jadi paginya besok ada apa lagi? Kalau manajemen waktu ya teman-teman, kalau Lutfi sendiri sih kalau dibilang kesusahan itu enggak, tapi pasti full jadwalnya karena Lutfi sendiri jadi ini pulang sekolah kan sore ya. Iya. Kadang juga ada dispen di Oh, sekolah, iya. itu banyak banget dispen. Nah, kalau manajemen dari Lutfi sendiri sih kadang pulang sekolah itu nggak langsung tidur, tapi ya kita mandi dulu, tapi kadang nggak makan sih. Makan itu Lutfi jarang, tapi nyemilnya yang Oh, banyak iya gitu. sih, setuju. Pulang sekolah mandi beres-beres gitu, terus langsung berangkat kegiatan lagi. Nah, di kegiatan ini biasanya Lutfi itu ngajar private modeling, kadang juga ada kelas modeling. Nah, di mana kelas modeling itu biasanya kan kalau private 1 jam ya, durasi waktunya itu 1 jam. Kalau ada 3 tempat ya berarti 3 jam. Wow. kita menyesuaikan sama yang deket dulu. Jadi nanti kalau udah sini move ke sini, jadi ganti-ganti gitu. Terus nanti malamnya kita preparein buat sekolah besok sambil ngerjain tugas. Kadang kalau udah capek ya udah disiapinnya pagi hari gitu. Iya sih, Tapi setuju. semuanya tetap diprioritasin untuk sekolah dulu. Karena kan istilahnya kan kita juga buat sampingan kan kalau untuk seperti tadi Iya. kayak gitu. Itu kan tadi Lutfi mention kayak dispensasi, Iya. banyak banget. Kayak aku yang maksud setiap hari aja ngerasa tugasnya keteteran banget, apalagi kamu yang sering dispen, itu kayak kamu ngatasin rasa malasnya gimana? Jadi kalau untuk ngatasin rasa malas kadang tuh waktu istirahat sekolah, apalagi kan support juga ya dari teman-teman kelas. Itu kadang kalau Lutfi dispen pasti mereka ngasih info, Lutfi hari ini ada tugas ini, catatnya di bagian ini. Jadi Lutfi juga berterima kasih banget sama teman-teman kelas, mereka juga udah support Lutfi. Kadang Lutfi kalau ada dispen kan kadang kala kan namanya orang ada yang suka ada yang nggak suka, Iya. kadang ada yang ngejulitin, tapi alhamdulillah teman-teman Lutfi khususnya IPS 1 juga luar biasa banget, mereka ngasih catatan ke Lutfi ada tugas sekian, ini catatannya, bahkan mereka udah nyatet langsung dikirimin ke Lutfi. Jadi Lutfi kan bisa timingnya lebih enak lagi Iya. kan, tinggal disalin-salin yang perlu kayak gitu. Keren banget ya keluarganya IPS 1 itu. Terus kayak selain support dari teman kelas, mungkin support dari orang tua atau bahkan orang-orang di sekitarnya Lutfi mengenai Lutfi yang lebih minat di dunia modeling dan entrepreneur itu gimana? Oke, kalau terkhusus dari orang tua, alhamdulillah semuanya support. Juga terima kasih ibu sama bapak, karena kalau nggak dari mereka sendiri, Lutfi juga sekarang nggak bakalan bisa seperti Bener ini. Juga karena ada istilah yang mengatakan buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Nah itu semua karena juga orang tua saya, mereka semuanya selalu mensupport dan mereka nggak pernah membebankan ke Lutfi harus seperti ini, tapi mereka mengikuti keinginan Lutfi dan mensyukuri apa hasil yang Lutfi hasilkan untuk mereka. Suportif Kayak gitu. banget ya berarti. Bener. Kalau untuk rencananya kan kita udah kelas 2, bentar Iya. lagi kita udah kelas 3 nih, tinggal Iya, berapa iya. tahun kan, berapa bulan gitu. Kira-kira mau menekuni dunia modeling atau
pindah nih ke bidang lain. Iya, karena kan namanya kita pelajar, apalagi di usia remaja, mungkin kita masih bisa dibilang labil ya. Betul Tapi sekali. Lutfi juga bisa memprioritaskan mana yang passionnya Lutfi bisa diteruskan, sama yang sekiranya mungkin bisa dilakukan di lain waktu aja. Tapi mungkin untuk ke to be continue-nya, Lutfi juga tetap memprioritaskan yang sekiranya bisa terbaik untuk masa depan lah, karena kayak gitu Gitu. aja. Berarti lanjut modeling ini. Iya dong, lanjut gitu. modeling juga, tapi ada side lain lah. Oke. Jangan di-spill dulu dong. Nanti ada gimana lah. gitu. Betul. Terus kayak udah berkarir selama berapa tahun ini? Belasan? Ya, karena Lutfi sendiri, tapi kalau untuk terjun di dunia entertainment, Iya. sebenarnya mungkin belakangan iya fokusnya tuh waktu SMA. Oh. Karena juga di entertainment, dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro juga mendukung Lutfi di sana, karena mereka memiliki wadah sebuah komunitas young entrepreneur. Nah, kebetulan banget Lutfi bergabung di dalamnya, dan di sana juga alhamdulillah isinya beliau-beliau yang positif, menginspirasi di sana. Jadi kita itu networkingnya ada, relasinya semuanya tuh dapat. Walaupun bisa dibilang Lutfi usianya yang paling kecil di sana, tapi mereka nggak pernah membeda-bedakan Lutfi. Jadi apapun informasi yang Lutfi ingin tanyakan, pasti mereka memberikan jawaban yang memuaskan. Kayak Lingkungannya gitu. positif Bener ya berarti. banget. Makanya jadi mupuk kita Iya. untuk maju terus ke depan. Benar, apalagi kadang ditanya tuh, Lutfi sekolahnya di mana sih? SMA 1. Wah, jadi Bangga banget iya, ini bangga SMA banget 1. SMA 1. Karena kita sendiri tuh sekolah di SMA 1, nggak semuanya orang bisa masuk di sini. Betul gitu loh. Dan banget. kita juga adalah sistem role model untuk yang lainnya kayak gitu. Dari belasan tahun berkarir itu, yang Lutfi rasakan dampak positifnya dari modeling, entrepreneur, dan mungkin yang paling baru entertainment itu apa sih yang Oke, mungkin kalau untuk dampak positifnya sendiri bagi Lutfi, alhamdulillah mungkin biasanya untuk teman-teman uang jajan lah ya itu bisa terpenuhi untuk Lutfi sendiri, dan beberapa ada untuk orang tua. Pastinya juga kehidupan alhamdulillah bisa Lutfi handle. Terus untuk lingkungan, apalagi Lutfi istilahnya kan bisa dibilang punya kelas modeling, dan di sana ada murid modeling. Murid-murid modeling Lutfi juga sudah mencetak banyak prestasi, lebih dari 150 prestasi yang pernah diraih, dan di mana prestasi-prestasi tersebut terselenggarakan dengan adanya dinas-dinas terkait. Jadi bukan hanya sekedar lomba yang selesai sudah, tapi di mana prestasi itu dapat mereka gunakan mungkin kebutuhan sekolah pendidikannya, Untuk kedepannya untuk ya. menunjang kehidupan mereka seperti itu. Jadi banyak juga dari orang tuanya yang mengatakan bahwa Kak Lutfi ternyata model itu nggak seperti yang saya kira. nggak cuman berlenggak-lenggok ya? Bukan hanya berlenggak-lenggok, mungkin mereka banyak yang masih menganggap modeling itu hanya yang berpakaian seksi seperti itu. Tetapi tidak, teman-teman, modeling itu masih banyak sekali tahapannya, seperti public speaking, terus kalian catwalk, runway, itu semuanya ada materinya, ada tata caranya sendiri, ada mannernya sendiri. Jadi kita nggak bisa menganggap kayak gitu, itu kan memandang sebelah sisi lah ya Betul. Kak. Nah, namanya orang tadi kembali kan, ada yang suka, ada yang nggak suka. Nah, tapi semuanya itu kembali sama pemikiran kita kayak gitu. Ngelatih rasa percaya diri juga kan ya modeling itu. Betul banget. Oke, terakhir nih Lutfi, kira-kira motivasi untuk teman-teman yang nonton ini apa aja? Kayak kalau mereka mau start untuk terjun di dunia modeling, entrepreneur di usia yang mungkin cukup muda seperti Oke. Lutfi gitu. Jadi teman-teman, apabila kita ingin melakukan sesuatu, kita harus mencintai dulu apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki, apa yang kita minati. Karena semua yang kita lakukan, semuanya akan berdampak positif apabila kita telah menghargai diri kita sendiri dan memiliki tujuan untuk menginspirasi satu sama lainnya, kayak gitu Kak Rena. Catat itu teman-teman. Jadi kayak kita harus mencintai apa yang memang kita sukai. Dan pastinya jangan lupa minta restu sama orang tua, karena juga dari orang tua kita bisa semuanya dilancarkan kayak gitu. Oke, kayaknya udah cukup panjang ini bincang-bincang Iya, kita gak ya. kerasa banget Mungkin ya, teman-teman yang teman-teman nonton ya. udah bosen lihat kita ngobrol aja itu. Mungkin kita cukupkan sampai sini dulu ya Kak Lutfi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.